Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini kontennya santai aja sih, karena aku lagi mau makan. Dari tadi pagi udah makan sih, cuman ini kayak cemilan ya. Dan aku baru dapat ini dari Jepang. Saya tahu nggak problemnya apa nih? Problemnya adalah kalau teman-teman ngelihat ini kayak nggak ada apa-apa nih. Nggak ada logonya, karena logonya ada di sini nih. Tuh. Pertanyaannya, kenapa pegangannya di sini nih? Karena ini kan berarti aku harus minum pakai tangan kiri kan, kalau supaya kelihatan ininya nih. Padahal aku minumnya pakai tangan kanan. Penting nggak sih gini-gini? Aku baru nyeduh. Ini korannya Itiba. Jadi korannya Itiba ini ada bintang iklan. Nggak sih, kita bukan mau bahas itu teman-teman sekalian. Jadi sambil nemenin aku makan ya. Jadi teman-teman sekalian, aku pengen cerita tentang aku dan Jepang. Karena nanti di akhir ini mungkin teman-teman akan tahu kenapa aku buat video ini ya. Pertanyaan sederhana. Kurang Jepang apa sih Felix Yao? Sebelum kita keluar ya, aku pengen cerita dulu secara aku pribadi kali ya. Secara aku pribadi, Jepang itu kayak nggak bisa terpisahkan dengan aku secara pribadi ya. Karena kenapa? Karena aku suka baca komik dan itu adalah perkenalan pertama kaliku dengan Jepang. Kung Fu Boy, Shinmi, Dragon Ball, lalu kemudian Detektif Conan, Shoot, semua komik-komik lah. Yang kalau yang sekarang yang Naruto, One Piece tentu saja. Selain daripada manga, itu perkenalanku dengan Jepang itu juga lewat ini, game. Karena kita tahu ya Nintendo, konsol-konsol zaman dulu ya, Sega, lalu kemudian Super Nintendo, PlayStation, itu kan semuanya Jepang. Dan Jepang itu bukan hanya bagiku sebuah entertainment. Karena kalau cuma entertainment ya dia cuma menghadirkan hiburan kan gitu. Tadi ya sebelum aku bahas bukan cuma entertainment kayak tadi komik, lalu kemudian game, J-pop, lagu-lagu Jepang. Ya kalau zaman-zamanku ya First Love, Utada Hikaru, lalu ada Glay, ada Laruku. Ya semuanya lah ya, banyak banget ya. Karena ya kalau manga tentu saja ada anime pasti ada lagu opening dan closing. Oh, ini Kamen Rider Satria Baja Hitam. Kenapa aku bilang bukan hanya sebuah hiburan? Karena bagiku Jepang ini juga adalah sebuah jalan hidayah, asik jalan hidayah. Kenapa jalan hidayah? Karena game Jepang inilah, dan orang-orang Jepang kita tahu bahwasanya mereka sangat detail sekali dan mereka sangat perhatian pada pasca dan praproduksi ya. Misal kalau misalnya teman-teman tahu ada satu game, dulu gamenya itu adalah Xenogears misalnya. Itu praproduksinya mereka 3 tahun. Mereka riset tentang agama, psikologi, sejarah, antropologi, culture, budaya dan segala macam, sampai mereka bisa buat satu cerita yang bagi aku secara pribadi buat aku jadi ateis. Itu adalah game Jepang. Final Fantasy sama Final Fantasy 7 ya khususnya ya, itu buat aku jadi ateis. Xenogears, Final Fantasy, Legend of Legaia dan segala macam. Itu praproduksinya sangat keren sampai menjadikan orang tuh ketika main game bukan hanya masuk ke dalam gamenya, tapi terinfluence. Aku nggak tahu sih yang lain, tapi terkhusus aku secara pribadi ya, aku terinfluence oleh itu dan akhirnya jadi ateis. Maka ketika aku jadi ateis itu membuka jalan kepada aku untuk jadi agnostik, yang pada gilirannya itu buat aku jadi seorang muslim. Jadi singkat cerita, Jepang itu di dalam diriku itu punya satu tempat khusus. Ya apalagi sekarang ya teman-teman sudah tahu lah ya, ketika rame One Piece, lalu kemudian Naruto, ya ada banyak hal yang bisa kita integrasikan antara One Piece dengan dakwah gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Jepang,
ya Jepang itu punya special place di dalam diriku. Karena dia membantu aku untuk berpikir. Dan berpikir kritis ini adalah sebuah ingredient, sebuah bahan yang penting banget untuk menemukan Islam. Karena itulah aku senang banget ketika 2011 akhirnya kesampaian juga tuh. Diundang pergi ke Jepang tuh dakwah. Aku ingat banget waktu itu udah mepet ke summer, jadi udah agak-agak panas. Jadi sakuranya udah lewat, summernya belum nyampe. Di situ pertama kali teman-teman sekalian aku nyampe ke bandara Jepang. Sendiri waktu itu ya, belum sama Ummu Alila karena Ummu Alila masih repot ngurusin anak-anak. Waktu itu di bandara Jepang tuh aku kayak ketawa-ketawa sendiri. Tahu nggak ketawa kenapa? Salah satu series yang aku paling suka tuh Gundam. Khususnya Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, Gundam 00 dan seterusnya. Itu ceritakan politis banget ya. Nah, karena kita tuh sudah terbiasa dengerin Gundam, ketika lagi mau launch itu kan ada kata-katanya kan ya, Gundam X2OA segera bersiap untuk berangkat gitu kan ya. Ya pokoknya semua kata-kata itulah. Ya teman-teman yang nonton Gundam pasti ngerti ya. Di pesawat itu ketika ada orang-orang announcing plane-plane yang mau berangkat ya, pesawat-pesawat yang mau berangkat itu bagiku kayak berada di tengah-tengah Gundam tuh mau launch gitu maksudnya. Jadi segitunya aku sama Jepang gitu maksudnya. Jadi Jepang itu ya menyenangkan aja bagi aku ketika aku dakwah di sana, bukan sekedar aku pergi berdakwah pada tahun 2011 itu, tapi itu menjadi kayak childhood dream come true. Jadi ketika kita melihat kondisi Jepang kayak apa, sehari-hari kita lihat Doraemon dan terus kemudian neighborhood-nya kita lihat di situ resemblance banget dengan apa yang ada di komik gitu ya. Lalu kemudian kita melihat misalnya kayak main ke TV Tokyo, lalu kemudian ngelihat beberapa anime-anime mereka, dan waktu itu One Piece udah ngeri banget. Dan kita ngelihat juga ya bahkan sampai sekadar kita crossing di Shibuya yang kita lihat selama ini di TV itu kan mempengaruhi kita banget ya. Yang selama ini kita lihat di anime juga mempengaruhi kita banget ya. Ini Jepang tuh ya childhood memories lah. Core memoriku ya Jepang. Ketika pergi ke Jepang ya rasanya kayak seneng banget 2011. Walaupun di sana ngisinya banyak banget ya, tapi ya udah kita merasa kita happy, kita merasa kita enjoy. Kenapa? Karena aku kesana bukan sekedar ngisi kajian bagi aku, tapi kayak mempelajari kenapa sih orang-orang Jepang tuh bisa rapi, orang-orang Jepang tuh bisa bagus dan seterusnya. Nah itu adalah kalau aku lihat secara pribadi itu ya yang aku rasakan ketika aku pergi ke Jepang. 2011 alhamdulillah aku pergi sana selama hampir sepekan lebih dan kita ketemu dengan orang-orang perantauan Indonesia yang ada di sana, belajar. Aku juga belajar tentang beberapa hal yang ada di Jepang, jalan-jalan ke beberapa tempat. Lalu kemudian datang 2020, nah itu kepergianku ke Jepang yang kedua. Meskipun aku tuh sudah nggak se-excited yang pertama ya, tapi bagiku tetap sesuatu yang ya bagiku ya balik lagi. Bukan sekedar kajian sih kalau ke Jepang, tapi ya juga berlibur iya, belajar juga iya, juga sekedar untuk kayak mengalami vibes-nya aja. Jadi ada waktu kosong kita cuma keluar, pergi ke kombini atau jalan-jalan atau pergi ke sekedar ngeliat-liat komik yang ada di sana ataupun merchandise walaupun kita nggak beli ya, karena aku nggak punya uang untuk beli. Ya udah nggak apa-apa, ngeliatin castle dan segala macam, ya, belajar lagi, balik lagi tentang apa yang menjadi karakter Jepang sehingga Jepang bisa bangkit pasca daripada bom atom dan seterusnya. Ya bagiku balik lagi. Even kalau sekedar aku cuma untuk pergi ke Jepang nggak ngisi kajian, aku pikir aku juga mau sih untuk pergi ke Jepang dan kayak ngeliat gitu aja gitu. Artinya ya bagiku Jepang punya tempat khusus lah, walaupun ya tentu saja kalau dalam waktuku yang sekarang ya kalau nggak dakwah ya rasanya juga mikir juga sih. Artinya kayak kita pergi sana cuma salah satu bagian yang paling kuat adalah untuk dakwah gitu maksudnya. Nah, datang lagi tahun 2024. Ada banyak hal yang berubah. Di tahun 2024 itu salah satu yang paling besar tentu saja ketika aku punya escape. Teman-teman tahu 2015 Yuk Ngaji dibentuk.
2024 itu adalah Yuk Ngaji udah hampir 10 tahun, dan kita punya dalam tanda kutip amanah baru selain di Yuk Ngaji aku, yaitu adalah nanganin Escape. Raymond buat satu program namanya Escape di bulan Ramadan, dia mau belajar. Lalu ternyata ya teman-teman udah tau lah ceritanya, Allah mudahin kita, tiba-tiba dari 2 orang rencananya, aku sama Raymond, tiba-tiba ada tamu yang jadi anggota tetap, Koyo Cabi. Dan juga ada PA-nya Raymond, yang akhirnya jadi bosnya Raymond, Feren. Akhirnya kita berempat bikin Escape. Kita alhamdulillah ya, acara sukses di bulan Ramadan. Raymond waktu itu ngasih tahu aku, viewersnya sekitar 150 juta. Itu 1 bulan. Dan sampai sekarang mungkin sudah lebih daripada 220-an juta. Artinya, it's kayak sesuatu yang bagiku ya alhamdulillah sih, pencapaian baru ketika kita di bulan Ramadan kita bisa menghasilkan karya yang begitu ya kita berharap itu bermanfaat bagi orang. Singkat cerita, ketika kita sudah punya portofolio seperti itu ataupun sudah bisa ngasih manfaat seperti itu, kita harap alhamdulillah salah satu apresiasi itu, walaupun apresiasi itu besar banget dari teman-teman semua, makasih buat teman-teman yang sudah nyaksiin Escape. Jadi walaupun itu apresiasinya banyak banget tadi pada teman-teman di Indonesia, ternyata apresiasi itu juga datang dari teman-teman di Jepang. Dan terakhir kali ketika aku pergi ke Jepang tahun 2020 bareng Umu Alila, ada juga vlognya kalau teman-teman mau lihat di channel ini. Ketika aku pergi ke Jepang tahun 2020 itu kan langsung pandemi ya. Jadi ada beberapa rencana-rencana yang kita mau lakukan di Jepang tertunda tuh hampir 4 tahun. Akhirnya 2024 disepakati tuh. 2024 kita dihubungin sama teman-teman panitia di Jepang untuk mereka ngundang acara Escape di Jepang. Jadi acara Escape di Jepang di tahun 2025. Sambil untuk mempromosikan, ada alhamdulillahnya teman-teman di Jepang, di Yokohama, itu bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation itu untuk mendirikan satu masjid namanya Masjid As-Solihin Yokohama, disingkat MEI. Harusnya Mei ini udah jadi nih 2025. Jadi disingkat MEI, M-A-Y, Masjid As-Solihin Yokohama. Dan Escape diundang ke situ untuk perform di satu event. Tentu saja aku secara pribadi ya senang bisa balik lagi dakwah ke Jepang. Lalu kemudian tidak hanya aku kesana sekarang sendiri atau berdua Umu Alila, tapi aku sana bareng tim Escape. Kita kabari ke tim Escape, semuanya senang banget. Karena kenapa? Karena ya semua orang-orang milenial lah ya, milenial Gen Z itu kan Jepang banget. Feren apalagi awalnya dia bilang, ya kan kita tanya kapan mau syahadat, dia bilang nanti kalau ke Jepang. Ternyata langsung diundang ke Jepang tuh. Terus dia bilang di Paris aja, ya itulah namanya wanita ya, cepat berubah. Nah lalu kemudian ketika kita ke Jepang ya lalu kita senang banget, walaupun masih tahun depan kita bisa persiapan lah lebih lanjut. Ini sebenarnya aku mau kasih tahu teman-teman sekalian, kenapa aku buat video ini sih. Ini ada kaitannya dengan itu. Acaranya tanggal 23 November 2025. 23 November 2025 itu acaranya tuh. Berarti Escape bukan 2024 ya, 2025 berarti ya. Nah, jadi 2025 itu kita selesai daripada Ramadan langsung ditawarin pergi ke Jepang. Acaranya tanggal 25 November. Udah lalu dong. Dan kita tentu saja langsung nyari visa dong. Dan teman-teman kan tahu kalau Indonesia sama Jepang sekarang ada visa waiver namanya. Kalau yang sudah punya e-paspor, tinggal apply visa waiver, langsung pergi. Dan kayaknya tuh kayak nggak ada problematika untuk ditolak gitu. Dan kita ngajuin visa bulan Agustus untuk pergi ke Jepang di bulan November. Kita ngajuin, waktu itu kita ngajuin berempat, tim Escape. Dan tebak apa yang terjadi teman-teman sekalian? Seperti yang sudah teman-teman tebak ya. Di hari ke-6 atau ke-7 aku lupa, setelah kita apply paspor kita,
paspor kita balik semua. Semua dapat visa kecuali pasporku. Bayangin, kecuali pasporku. Dek, hancur nggak tuh? Tapi aku masih diyakinin sama orang yang ngurusin visa sih. Ustadz, ini kayaknya cuman sekedar random check aja deh. Mereka nolak. Kayaknya kalau kita apply visa dengan cara reguler kayaknya bisa deh. Aku bilang, ya udah, aku coba apply visa reguler ya. Tapi mudah-mudahan ini dapat. Aku akhirnya teman-teman sekalian, untuk meyakinkan diriku bahwasanya aku nggak di-ban atau nggak dapat problem apapun, karena visa waiver itu harusnya nggak bisa ditolak kecuali dua. Satu, punya catatan kriminal yang aku baca ya, entah benar atau enggak, tapi aku baca satu punya riwayat kriminal, itu akan ditolak visa waivernya. Yang kedua, punya pelanggaran visa selama dia ada di Jepang, atau punya pelanggaran hukum lah selama dia di Jepang. Aku pikir aku bersih banget harusnya kan ya. Kriminal tentu saja tidak. Yang paling aku lakukan itu adalah menyakiti hati wanita kayaknya. Istriku. Tapi kalau kriminal kayaknya enggak deh. Pelanggaran visa aku nggak ada sama sekali juga, atau berbuat kriminal atau kejahatan selama di Jepang juga nggak pernah ada. Selama di 2011 sama 2020 nggak pernah ada juga. Akhirnya aku pikir kenapa ya? Ya udah, untuk supaya memastikan, make sure, aku sama Ummu Walila memang rencananya mau pergi ke Italia. Akhirnya aku bilang sama yang ngurusin paspor, ya udah gini aja. Aku bilang, kita urus dulu aja visa Schengen, visa untuk pergi ke Italia. Karena aku sama Ummu Walila rencana mau pergi ke Roma dan Florence untuk ngelihat beberapa hal untuk belajar. Kalau ini sana ditolak, berarti aku memang di-ban, atau aku memang mungkin ada masalah dengan imigrasi ataupun apapun. Kita ambil visa Schengen, dan teman-teman tahu, aku dapat visa Schengen. Aku dapat visa Schengen. Di situ aku bertanya-tanya nih, kok bisa aku dapat visa Schengen tapi nggak dapat visa waiver Jepang? Harusnya sih logikanya aku nggak dapat visa Schengen tapi dapat visa Jepang dong harusnya. Karena aku nggak pernah ada masalah apapun di Jepang. Aku nggak pernah kena cekal apapun. Tapi visa Schengen aku dapat. Maka aku apply lagi visa reguler ke Jepang. Dan seperti yang sudah kita duga, ditolak. Ditolak juga. Nggak bisa juga untuk visa reguler. Di situ kita lemes. Agustus kita ngajuin visa waiver, ditolak. September kita ngajuin visa reguler, ditolak. Di situ aku bilang sama tim Escape, sulit nih bagi aku untuk kayak coba teman-teman bayangin, aku yang ngajak mereka dan panitia sudah bikin itinerary. Aku harus ngisi beberapa tempat, termasuk acara besar di Yokohama, di hall di Yokohama. Bayangin, ketika panitia ngajak tim Escape, tentu saja mereka salah satunya diajak pasti adalah aku. Dan aku juga harus ngisi beberapa kajian-kajian yang terpisah dengan tim Escape. Bayangin aku yang ngajak tim Escape, tiba-tiba aku yang batal. Kebayang nggak aku harus ngasih tahu mereka kayak apa? Akhirnya aku harus tunda ngasih tahu mereka sampai titik-titik akhir. Karena aku nggak mau mereka panik. Tapi akunya sendiri yang panik. Bukan panik sih, lebih kepada sedih, kecewa. Aku kepikiran terus. 2 pekanan aku kepikiran. Kenapa? Ya bayangin teman sekalian, kalau aku doang yang nggak jadi kesana, aku nggak ada masalah sih. Tapi ini kan ada Raymond, ada Koi, ada Feren. Yang aku khawatir banget mereka tuh jadi kayak kapok ketika aku sendiri kayak kejebak gitu maksudnya. Kayak kejebak aku yang ngajak tapi aku yang nggak pergi gitu maksudnya. Tapi ya udahlah ya, aku bikin video juga untuk kayak memberitahu pada mereka di hari-hari akhir itu bahwasanya ya ini adalah bagian daripada pembelajaran, bagian daripada kehidupan. Dan juga yang bikin aku kepikiran juga adalah bukan hanya Raymond, Feren, Koi. Tapi yang bikin aku kepikiran adalah salah satu niatku ke sana itu pengen fundraising untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Supaya masjid itu bisa dipastikan jadi di tahun 2025 ini. Atau 2026 ini. Artinya ya aku punya tanggung jawab itu juga ke panitia masjid, karena mereka sudah berencana untuk ngundang aku, dan salah satunya adalah ngarepin tentu saja fundraising ini. Dan bayangin kalau andaikan kita punya masjid di Yokohama, maka titik dakwah akan bertambah lagi tentu saja. Dan ya alhamdulillah ya, kita berharap
mudah-mudahan kan kita berharap orang yang masuk Islam itu kan lebih layak orang yang baik ya. Dan secara karakter kan orang Jepang udah baik gitu maksudnya. Aku punya amanah ke situ. Aku punya amanah ke anak-anak escape. Ya. Tapi gini loh teman-teman sekalian. Sampai sekarang aku masih bingung sih. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua udah bisa kita urus. Aku udah ngasih tahu tim escape walaupun pada ujung-ujung di akhir. Lalu kemudian aku nganterin mereka pergi ke bandara. Aku buatin konsep untuk mereka. Aku bantu mereka dengan apa yang bisa aku bantu. Walaupun mereka udah pinter-pinter semuanya. Aku juga udah yakin dan aku gak pernah ragu juga dengan mereka. Mereka bisa melaksanakan baik. Alhamdulillah mereka udah pulang semuanya beres. Alhamdulillah. Semuanya udah oke. Tapi menyisakan satu pertanyaan. Kenapa visaku nggak keluar? Di video ini aku bukan pengen nyalain orang-orang kedubes Jepang sih. Karena kita terus terang sudah nyari sekitar 6 atau 7 orang untuk bisa ngurusin visaku ini. Kenapa bisa nggak dapat? Ada apa sih? Kenapa aku di-ban di situ? Dugaanku ya. Tapi ini nggak pasti. Dugaanku, kata-katanya ketika tahun 2020 aku pergi ke Jepang, itu ada yang ngelaporin ketika aku pergi ke Jepang bahwa seolah-olah aku lagi melakukan radikalisasi ataupun ya menyebabkan ketegangan ataupun sesuatu yang lain gitu maksudnya. Ataupun dianggap melakukan pelanggaran visa. Yang ngelapor jelas bukan orang Jepang lah pasti. Mungkin orang Indonesia, aku juga nggak tahu. Tapi ini inti daripada kenapa aku bikin video ini. Aku nggak tahu. Siapa tahu di antara para followers ini ada yang kenal dengan orang-orang di kedubes Jepang. Atau supaya aku bisa klarifikasi ke mereka. Karena aku sudah, dengan 6 atau 7 orang ini aku sudah minta aku bisa nggak punya satu waktu untuk klarifikasi ke mereka. Syukur-syukur waktu itu masih bisa ke Jepang. Tapi ya kalau nggak bisa pun ya yang penting aku bisa bersihin namaku gitu maksudnya. Masa aku ke Jepang di-ban gitu maksudnya. Sedangkan aku ke Schengen bisa gitu. Nah jangan-jangan cuma misinformasi aja yang terjadi sehingga ya kedubes Jepang itu menolak permintaan atau permohonan visaku gitu maksudnya. Tapi ala kulihal teman-teman sekalian, ya aku seneng sih di satu titik ketika mereka tim escape bisa perform tanpa aku. Itu kan artinya kan adalah unlock satu hal lagi ya. Artinya unlock satu hal mereka bisa mandiri itu tanpa aku secara pribadi. Artinya aku nggak begitu pengaruh ke mereka gitu maksudnya. Artinya mereka sudah bisa untuk perform sendiri. Tapi di sisi lain, ya namanya manusia ya. Ya pengen juga dong ketika kita ya ngebarengin mereka gitu maksudnya. Dan kepikirannya lagi adalah setelah mereka sudah bisa untuk perform di sana adalah Masjid As-Solihin Yokohama ini. By the way teman-teman sekalian, Masjid As-Solihin Yokohama ini itu kayak ingin membangkitkan romantisme bahwasanya Islam masuk ke Jepang itu lewat Yokohama karena kota pelabuhan. Maka kita harapin dengan adanya masjid ini itu nanti bisa jadi titik juga penyebaran dakwah di Jepang. Ada banyak masjid di sana? Iya. Turki punya masjid khusus di sana. Tapi tentu saja tidak ada sesuatu yang cukup banyak kalau kita bicara tentang dakwah. Dan masjid ini adalah salah satunya. Ya, aku nggak tahu sih. Tapi ya, aku udah bilang, mungkin karena aku sudah terattach dengan Jepang, ya aku senang aja ketika mereka punya masjid di situ. Dan ya ini, mudah-mudahan juga ini sebuah ajakan pada teman-teman sekalian. Ayo, bareng-bareng kita bangun masjid di Yokohama. Nanti informasi aku kasih sih. Karena itu juga amanahku juga yang harusnya ketika aku datang ke sana gitu maksudnya. Ya udah, harapanku yang terakhir. Aku berharap aku bisa clarify namaku sih. Aku bisa clarify namaku. Aku bisa jelasin duduk masalahnya apa. Kalau ada informasi-informasi yang salah tentang aku bisa ngasih tahu pada pemerintah Jepang. Mudah-mudahan yang nonton ini ada link ke sana yang bisa buat aku untuk ketemu dan clarify. Apalagi kalau bisa untuk kerjasama tentang kebudayaan kah? Ataupun kerjasama apapun lah. Ya toh, kalau Jepang selama ini kerjasama sama India, kenapa tidak sama Cina? Enggak, itu guyonan. Kenapa nggak sama Indonesia? Yang Indonesia ya banyak banget orang-orang yang tentu saja hobi dengan kultur Jepang. Yang berikutnya,
terakhir di antara yang terakhir, aku minta maaf. Aku minta maaf kepada, tentu saja yang pertama-tama ya, kepada tim Escape. Mohon maaf banget, walaupun ini udah berkali-kali, tapi ya teman-teman pasti tau lah. Ini bukan hanya mohon maaf, tapi makasih. Kepada Raymond, kepada Koi, kepada Feren, makasih dan mohon maaf. Mohon maafnya karena aku nggak bisa nemenin, makasih karena kalian udah bisa untuk jadi, ya bukan hanya pelipur ketika aku nggak bisa datang, tapi benar-benar kita jadi 3/4. 3 orang yang pergi, tapi 4 orang yang hadir seolah-olah. Kedua, aku minta maaf terhadap panitia dari Masjid As-Sholihin Yokohama yang udah keluar uang, yang udah keluar tenaga, udah nyiapin itinerary, tapi akhirnya aku nggak bisa untuk bergabung sama tim Escape di sana. Tentu saja aku minta maaf terhadap juga tim dari Cinta Quran yang juga udah nyiapin dari Indonesia, udah bantu, tapi belum bisa terus kemudian seperti yang kita harapkan. Ya, pada intinya sih aku masih berharap ke depan aku bisa untuk clarify namaku dan bisa bareng-bareng lagi untuk ngembangin dakwah, ya salah satunya di Jepang. Ya, andai pun kalau misalnya tetap visanya tetap nggak bisa keluar dan aku tetap di ban seperti ini oleh pemerintah, oleh kedubes ya, atau mungkin imigrasi Jepang ataupun siapapun yang nggak ngeluarin visa itu, ya udah bisa jadi aku ditempatin oleh Allah di bumi yang lain. Karena aku dapat di Schengen, mungkin nggak dapat di Jepang. Apakah ini tanda bahwa aku ditugasin untuk dakwah di Eropa gitu? Nggak, di Indonesia masih banyak, aku tahu. Tenang, jangan protes. Aku tahu kalau aku pergi terlalu lama, orang-orang di Indonesia juga protes. Pergi ke luar, ya, Indonesia aja banyak belum diurusin. Ya, jadi itu aja. Oh ya, ada satu lagi. Aku tuh pengen banget ketemu sama Yusuke di Jepang. Itu loh yang tiap malam itu teriak tentang Baitul Maqdis, Palestina, Free Palestine gitu. Sama ada satu lagi yang datang ke kedubes teriak-teriak Free Palestine gitu, tukang jual ramen. Itu aku pengen banget ketemu dengan mereka berdua. Ya alhamdulillah sih udah diwakili sama Koi sih, dan ada cerita seru. Nanti lihatnya di akunnya Koi aja ya. Ternyata Koi di situ ketemu dengan orang Israel dan ribut gitu. Aku bilang, Koi, kalau ada aku, mungkin ini salah satu kenapa Allah gak berangkatin aku ya. Kalau ada aku, mungkin tumitku udah duluan ngomong daripada mulutku gitu. Enggak, itu guyonan aja. Aku berani kalau keroyokan aja. Kalau 1 lawan 1 gak berani kok aku. Nah ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah manfaat cerita ini teman-teman sekalian, cuma untuk update aja bahwasanya yaitu satu lagi buat teman-teman yang di Jepang. Aku mohon maaf juga. Aku dikasih beberapa video ketika acara itu, Masya Allah. Makasih teman-teman udah hadir dan makasih banget sudah jagain juga tim Escape di sana. Panitia, Masya Allah, aku dapat banyak laporan katanya panitianya baik-baik banget. Mereka tuh kayak nggak boleh kita lapar, mereka tuh kayak selalu ngelayanin kita terus. Makasih banget. Mudah-mudahan jadi nilai dakwah juga. Dan balik lagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan tadi aku bisa ketemu cara untuk bisa clarify. Siapa tahu ada orang-orang di sini yang punya akses ke situ. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa lanjutin dakwah lagi di sana. Dan yang ketiga, kalau buat teman-teman sekalian, yang teman-teman pengen ikut berkontribusi untuk nyebarin benih-benih dakwah, ini adalah salah satu kesempatan untuk bangun masjid yang ada di Yokohama. Namanya Masjid As-Sholihin Yokohama. Mudah-mudahan kalau semua ini udah clear, nanti aku yang meletakkan batu pertama, asik. Emang siapa lu? Ya nggak apa-apa. Maksudnya ada yang meletakkan, kita ikut-ikutan aja. Bukan meletakkan batu pertama udah diletakkan. Tanda tangan kali ya, tanda tangan pembukaan, asik. Emang lu siapa? Ya nggak apa-apa, kan ikut tanda tangan aja. Orang tanda tangan di mana, kita tanda tangan di mana. Yang jelas, mudah-mudahan teman-teman ikut bisa bantu untuk pembangunan Masjid As-Sholihin Yokohama. Itu aja teman-teman sekalian. Tadinya sih aku mau ngabisin ini ya sambil ngobrol dengan teman-teman sekalian. Ternyata masih ada sisanya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita selesai sampai di sini aja. Nah, kita lanjut lagi dalam update-update yang lain. Aku tahu teman-teman ngarepin aku ngomong tentang banyak hal, tentang tema-tema yang lagi viral. Tapi untuk sekarang ini aja dulu. Nanti besok kita lanjut lagi dengan tema yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.